Kodratul Nada dengan NIM 060203 dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang metodologi manajemen proyek. Nah, pada materi metodologi manajemen proyek ini akan terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama yakni pengertian metodologi manajemen proyek. Yang kedua, jenis-jenis metodologi manajemen proyek. Yang ketiga, memetakan metodologi manajemen proyek. Dan yang terakhir yakni hubungan antara masing-masing metodologi manajemen proyek. Untuk pembahasan yang pertama yakni adalah pengertian metodologi manajemen proyek. Nah, metodologi adalah analisis teoritis sistematis dari metode yang diterapkan pada suatu bidang studi. Dan manajemen proyek adalah perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian kegiatan proyek untuk memenuhi tujuan proyek. Manajemen proyek juga merupakan pengaplikasian pengetahuan, keterampilan, alat, teknik, dan teknik dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Jadi yang dimaksud metodologi manajemen proyek adalah analisis teoritis sistematis dari metode dan prinsip yang diterapkan pada pengaplikasian pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Lalu pembahasan yang kedua yakni tentang jenis-jenis metodologi manajemen proyek. Beberapa jenis metodologi manajemen proyek yang sering digunakan adalah yang pertama yakni metode Agile. Metode Agile ini berfokus pada kolaborasi tim. Proses metode manajemen proyek ini membagi proyek ke dalam tugas-tugas dan tahapan yang lebih kecil untuk dikerjakan oleh tim maupun kelompok-kelompok yang lebih kecil pula. Lalu, metode yang kedua yakni metode waterfall. Metode ini mengharuskan setiap tugas yang ada di dalam proyek tersebut harus diselesaikan satu persatu sebelum memulai tugas selanjutnya, atau bisa juga disebut dengan pengerjaan step by step. Lalu, metode yang ketiga yakni metode Kanban. Cara kerja metode ini adalah dengan memvisualisasikan menggunakan kartu-kartu dalam sebuah to-do list board yang mewakili alur kerja tim. Lalu metode yang keempat yakni metode jalur kritis atau critical path method. Metode manajemen proyek ini adalah metode yang dilakukan dengan mengidentifikasi prioritas sumber daya yang dibutuhkan dan prioritas pekerjaan yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Lalu metode yang kelima yakni critical chain project management. Metode ini adalah pengembangan dari critical path method. Metode critical chain merupakan metode yang membuat seseorang manajer proyek dapat menambahkan waktu penyangga atau buffer di setiap kegiatan dalam proyek yang dijalankan karena terbatasnya sumber daya dan ketidakpastian proyek. Lalu metode yang terakhir adalah metode Lean. Metode Lean merupakan metode yang berfokus pada proses. Metode ini merupakan penggabungan antara model CCPM dari penjadwalan dan juga Lean Tools untuk identifikasi bots dan penyebabnya sehingga tidak terjadi keterlambatan dan pembengkakan biaya dalam pelaksanaan proses. Lalu materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang peta metodologi manajemen proyek. Adapun beberapa pembagian metodologi manajemen proyek yang pertama ada project initiation. Project initiation atau project inisiasi adalah tahap pertama dimulainya suatu proyek. Tahap inisiasi proyek ini adalah tahap memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek. Gambaran global ini biasanya berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya. Yang kedua ada project planning yang berarti perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan deskripsi detail dan definisi proyek yang telah dibuat. Perencanaan proyek terdiri dari yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup proyek, yang kedua ada waktu pengerjaan atau jadwal proyek, yang ketiga rencana anggaran biaya proyek, yang keempat kualitas proyek, kelima sumber daya proyek, keenam manajemen risiko, ketujuh perencanaan komunikasi, kedelapan pengadaan, dan yang terakhir adalah integrasi. Adapun perencanaan proyek memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama mendefinisikan ruang lingkup proyek, yang kedua membuat jadwal proyek, yang ketiga menentukan alokasi dana, yang keempat menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, yang kelima menentukan kualifikasi peran, tanggung jawab, serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek, dan yang keenam mengidentifikasi risiko-risiko proyek dan menentukan cara untuk menghadapinya, yang ketujuh membuat
dituangkan pada perencanaan manajemen proyek. Tujuan dari pelaksanaan proyek yaitu yang pertama, merealisasikan perencanaan proyek yang sudah dibuat dalam perencanaan. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mengoptimalkan kinerja para tim proyek. Dan yang terakhir, merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Selanjutnya ada project controlling yang berarti pengontrolan proyek, yakni pemantauan pada kegiatan atau aktivitas proyek sehingga bisa mengetahui sudah sesuai atau belum sesuai apa yang telah ditetapkan. Pengontrolan proyek memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memastikan capaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengontrol berjalannya proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana pertama. Yang ketiga, melakukan kontrol yang diharapkan adanya masukan apakah perencanaan manajemen proyek perlu diperbarui atau tidak. Dan yang terakhir adalah tahap project closure atau penutupan proyek. Dalam penutupan proyek akan dilakukannya pemberian laporan tentang hasil-hasil apa saja yang telah dicapai dari suatu rangkaian kegiatan proyek yang telah dijalankan. Adapun beberapa tujuan dari penutupan proyek yakni yang pertama, mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek dengan formal. Dan yang kedua, mengakhiri penugasan anggota tim. Mekanisme dari penutupan proyek yang pertama, manajer proyek melakukan serah terima hasil pekerjaan. Dan yang terakhir adalah pembubaran tim. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara masing-masing metodologi manajemen proyek. Dalam proses yang terjadi dalam metodologi manajemen proyek memiliki keterkaitan antara tahap yang satu dengan tahap yang lainnya. Kemudian yang terjadi pada suatu proyek di mana semua proses dapat berulang untuk setiap fasenya. Setelah itu dapat diketahui tahapan dimulai dengan proses project initiation, kemudian setelah itu melakukan penyusunan project planning. Kemudian berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, maka selanjutnya dilakukan proses pelaksanaan proyek atau project execution. Setelah semua berjalan dengan rencana yang telah ditentukan, selanjutnya perlu dilakukan pengontrolan proyek. Dalam proses pengontrolan dan pelaksanaan ini bisa dilakukan secara berulang, karena jika dalam suatu proyek terjadi permasalahan dan masih diperbaiki, maka perlu diperbaiki. Maka dibuat perencanaan ulang dan pelaksanaan kembali. Kemudian dilakukan tahap kontrol, dan apabila dalam proses pengontrolan tersebut sudah tidak ada masalah, maka bisa melakukan proses penutupan proyek atau project closure. Sekian itu tadi penjelasan hubungan antara masing-masing dalam metodologi manajemen proyek. Sekian, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 4 tentang metodologi manajemen proyek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.